Jika alfa di antara pi per 2, pi per 2 itu 90 derajat ya, karena pi itu 180 derajat, sampai pi yaitu 180 derajat ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini alfanya itu di antara 90 sampai 180. Kalau kita ingat kuadran ya, di sini ada 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat ya. Ini kita namakan kuadran 1, daerah 1 ya. Ini daerah 2, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, di antara 90 sampai 180 berarti kita lagi berbicara di kuadran 2. Di kuadran 2, nilai yang positif ya, itu adalah sin dan kosek ya. Nah, kalau ini semuanya positif nih. Kalau ini tan dan kotan ya. Ini sekan dan kosek kosinus ya. Nah, berarti dari sini kita lagi bermain di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2 kita mesti tahu yang positif itu adalah yang sin dan kosek. Sedangkan di soal itu ada sin dan kos ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, sekarang kita balik dulu lagi ya. Jadi ada tangen alfa itu sama dengan P. Artinya P per 1 ya. Nah, artinya juga P itu tangan itu perbandingan adalah Y per X ya. Kita hafalin ya. Yang mana Y, yang mana X. Nah, kalau kita buat segitiga, yang namanya ini alfanya, depan sudut itu namanya Y, sampingnya X, miringnya R ya. Sehingga memiliki hubungan kalau kita mau mencari R itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, Pitagoras. Nah, di sini kita cari dulu nih sin. Jadi gimana nih kalau kita mau cari sin? Sin alfa itu adalah Y per R ya, hafalin ya, sin alfa itu Y per R. Nah, Y-nya berarti nilainya adalah P ya, dia lihat di sini ya, Y-nya sama P. Jadi P per ya, R-nya itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi sama aja, dia itu akar, X-nya itu 1 ya, 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 ya, ditambah Y-nya itu P kuadrat. Nah, jadi R-nya itu akar dari 1 ditambah P kuadrat. Untuk cos itu X per R. Jadi X-nya itu adalah 1, R-nya tadi adalah akar 1 ditambah P kuadrat ya. Nah, setelah kita udah cari sin sama cosnya, kita lihat lagi soalnya. Di sini ditanya adalah nilai dari sin alfa dikurang seper cos alfa. Sin alfa tadi kita udah cari ya, sin alfa itu adalah Y per R ya. Y-nya itu adalah P, R-nya itu adalah akar 1 ditambah P kuadrat dikurang seper cos alfa. Nah, kita mesti perhatiin, kita lagi bermain di kuadran 2. Di kuadran 2 itu kosinus itu negatif nilainya. Jadi kita harus depannya nilainya pakai negatif ya, negatif. Cos alfa itu tadi adalah seper akar 1 ditambah P kuadrat gitu ya. Jadi mesti ingat ya, cos alfa itu tadi 1 tambah 1 per akar 1 tambah P kuadrat. Tapi karena dia di kuadran 2, nilainya yang positif hanya sin sama kosek. Kosinus itu nilainya negatif, jadi kita pakai tanda depannya negatif. Nah, kalau min, ya ini min 1 ya dianggapnya ya. Min 1 kalau dibagi min itu nilai jadi plus ya. Jadi bentuknya kita bisa buat seperti ini. Jadi P 1 ditambah P kuadrat itu jadi tambah karena min dibagi min ya. Seper akar 1 tambah P kuadrat. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kita 1 ya dibagi dengan ini, berarti kan kalau bagi berarti jadi kali ya. Berarti penyebutnya jadi naik di atas posisinya per 1 gitu ya, dibalik. Nah, jadi kita samain penyebutnya, akar 1 ditambah P kuadrat. Jadi P ditambah, nah di ini kita buat nih akar 1 tambah P kuadrat dibagi 1 kan akar 1 tambah P kuadrat ya, dikaliin atasnya ya, jangan lupa ya menyamai penyebut ya. Jadi ini dibagi ini baru kita kaliin atasnya ya. Nah, jadi akar dikali akar, jadi akar dari 1 tambah P kuadrat itu entah dikali sama akar 1 tambah P kuadrat. Akar dikali akar, akarnya hilang ya, jadi langsung aja 1 tambah P kuadrat.
Jadi jawaban kita P kuadrat ditambah P ditambah 1 per akar 1 tambah P kuadrat. Untuk mengingat jangan lupa nih kalau menghitung ini. Jadi kalau misalnya ada soalnya sepertiga ditambah seperlima, kita buatkan per 15 gitu ya. Kan caranya 15 dibagi dulu sama 3 baru dikaliin atasnya ya. Jadi prosesnya sama kayak gitu ya. Yang ini juga sama nih, 15 dibagi 5 baru dikali atasnya. Jadi 15 bagi 3 itu 5. 5 dikali 1 kan 5. 15 bagi 5 itu 3. 3 dikali 1 3 ya, kayak gitu ya cara menyamakan penyebut.